Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Puting beliung merusak 4 rumah warga di Desa Aurstanding, Kabupaten Ogan Ilir. Seorang warga juga terluka setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Kenaikan harga bawang merah di Pasar 10 Ulu Palembang sudah terjadi sebanyak 4 kali. Bawang merah kini menyentuh angka Rp38.000 per kilogram. Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kemala Raja, Batu Raja. Kasus penemuan tulang belulang di sebuah kebun karet di Desa Karangagung, Kabupaten Pali, akhirnya menemukan titik terang. Jasad tersebut ternyata merupakan korban pembunuhan dan polisi telah berhasil menangkap pelakunya. Sementara motif dari pembunuhan dipicu utang piutang antara korban dengan salah satu pelaku. Joko Saudin, warga desa Rantau Kroya, Musi Banyu Asin, ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Penukal Abab. Joko merupakan pelaku pembunuhan sadis Rian Saputra, yang jasadnya ditemukan warga di sebuah kebun karet, Desa Karangagung, Kabupaten Pali, tinggal tulang belulang. Saat membunuh Rian, Joko tidak sendiri. Ia juga dibantu oleh pria berinisial J yang merupakan anaknya. Dari hasil penyelidikan sementara, kasus pembunuhan ini dipicu masalah utang piutang antara korban dan salah satu pelaku. Tersangka marah karena korban tidak mau melunasi utang sebesar Rp800.000. Korban akhirnya dibawa ke sebuah kebun karet. Kepala korban dipukul, kemudian tersangka J menikam korban berulang kali dengan senjata tajam hingga korban tewas. Motifnya gara-gara utang, sehingga korban dihabisi oleh pelaku. Pelaku tunggal atau ada tersangka lagi? Pelakunya ada orang dua. Yang satunya lagi apa ini? Satunya lagi yaitu inisial J. Dia tidak bayar, Pak. Macam mana cara Taruh ya? Aku ambil kayu itu. kau apa tuh kayu itu kerja? Gebuk. Bagian mana? Bagian belakang. Berapa kali? Sekali. Sekali gebuk itu langsung mati ya macam mana? Tidak. Sama-sama kau bunuhnya? Iya. Sama siapa? Anak kau? Iya. Sama dengan anak kau? Yuanda. Bunuh. Dia pakai pisau. Pakai pisau? Memang masih. Saat ini polisi masih memburu salah satu pelaku berinisial J. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kita beralih ke informasi lain, sejumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kemala Raja, Batu Raja. Selain itu, mereka juga mendapatkan suntikan vaksinasi meningitis dan influenza. Sebanyak 251 calon jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kemala Raja, Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain diperiksa kesehatannya, ratusan calon jemaah haji ini juga diberikan suntik vaksinasi, meningitis dan influenza. Kedua vaksin ini bertujuan untuk menambah imunitas tubuh para jemaah agar mereka tidak terpapar virus influenza dan meningitis selama berada di Tanah Suci. Terima kasih. Kegiatan hari ini di UPD Puskesmas Kemala Raja itu yaitu pemeriksaan kesehatan jemaah haji dan sekaligus penyuntikan imunisasi meningitis dan influenza. Manfaatnya untuk jemaah haji untuk mencegah jemaah haji dari terpaparnya virus meningitis dan influenza. Adapun pemeriksaan kesehatan kali ini meliputi pemeriksaan tekanan tensi darah, cek urin dan cek darah. Kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksinasi ini akan digelar selama 2 hari. Pihak puskesmas sendiri menjamin ketersediaan kedua vaksin mencukupi untuk semua calon jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejauh ini pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksinasi, meningitis dan influenza berjalan aman dan lancar.
Namun, jika nantinya ada jemaah yang terkendala kesehatan, mereka dapat melakukan vaksinasi tersebut di hari berikutnya atau minimal 2 minggu sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, usai mendaftar bakal calon legislatif pemilu 2024, tim pendukung Partai Golkar membagi-bagikan uang di depan kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu menjadi kontroversi lantaran dinilai tidak pantas untuk dilakukan. Ketua KPU pun menyesalkan aksi tersebut. Sejumlah kader Partai Golkar yang telah mendaftarkan bacaleknya untuk pemilu 2024 membagi-bagikan uang di depan kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Spontan, aksi bagi-bagi uang ini disambut riuh oleh pendukungnya yang saat itu turut hadir di kantor KPU. Namun, aksi bagi-bagi uang ini disesalkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Amrah Muslimin. Aksi tersebut dinilai tidak etis, terlebih dilakukan di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kami tidak bisa menyikapi itu ya, karena apalagi di internal sesama mereka ya tentu tentu bukan kewenangan kita untuk menilai, tapi saya sebagai Ketua KPU Provinsi ya berharap teman-teman partai untuk bisa menjaga marwah institusi ini ya, tentu dengan tidak menampilkan kegiatan-kegiatan yang justru mencederai masyarakat Sumatera Selatan, apalagi masyarakat Sumatera Selatan yang masih di bawah garis kemiskinan kalau dia menonton. Untuk diketahui, batas pendaftaran bacalek dari partai politik untuk pemilu 2024 telah ditutup sejak 14 Mei kemarin. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.